Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materi sifat kualitatif yang kedua. Setelah kemarin kita sudah membahas tentang penurunan tekanan uap larutan. Nah, sebenarnya ada hubungannya ya antara titik didih dengan penurunan tekanan uap larutan. Jadi mendidih itu adalah kondisi di mana tekanan uap pelarut maupun larutan itu sama dengan tekanan uap atmosfer. Jadi kalau kemarin saya sudah jelaskan tentang adanya uap ya, tekanan uap di atas pelarut, di atas permukaan pelarut, itu contohnya ini. Oke. Nih, kemarin ya. Ini adalah tekanan uap pelarut murni. Nah, kalau ini tekanannya sama dengan tekanan udara luar, maka dia menguap atau mendidih ya. Nah, kemarin juga kita sudah bahas bahwa ketika ada zat terlarut, misalnya urea atau gula, maka otomatis tekanan uap di atas larutan itu akan turun, sehingga untuk sama seperti tekanan uap atmosfer, dia butuh lebih banyak energi, sehingga nanti titik didihnya itu dia akan naik ya. Nih di sini ada perbedaan. Menguap, perubahan wujud dari zat cair menjadi uap tidak di seluruh bagian atau di permukaan ya, terjadi pada suhu berapapun. Nah, kalau mendidih dia juga terjadi penguapan sama di permukaan air juga. Nah, pada titik didih tertentu, yaitu kalau air 100 derajat Celcius. Nah, ini tadi seperti saya jelaskan, adanya partikel zat terlarut dalam suatu pelarut menyebabkan terjadinya proses pergerakan molekul ya, sehingga kalau dia mau lepas dari permukaan pelarutnya, dia akan lebih sulit ya. Saya kasih ilustrasi kayak kemarin ya kan, begini kan, ini kan kalau dia air biasa ya, di sini ada uap airnya di sini. Nah, uap airnya di sini. Sini kan. Nah, untuk mendidih air itu kan dia kalau mendidih itu dia 100 derajat Celcius ya. Mendidih 100 derajat Celcius kalau itu air biasa, air murni. Nah, ketika dia berbentuk larutan, di sini ada partikel zat terlarut, maka seperti yang saya jelaskan kemarin, tekanan uapnya kan turun. Kalau tekanan uapnya turun, maka untuk ini tekanan uapnya turun kan, tekanan turun. Nah, untuk mencapai kondisi tekanan uap yang ini tuh sama seperti tekanan atmosfer, maka dia butuh lebih banyak uap kan, sehingga dia butuh lebih banyak energi, butuh lebih banyak energi, yang mana di sini adalah panas ya kan, dari kalau kita memanaskan biasanya dari api, sehingga dia titik didihnya jadinya naik. Nah, kenaikan titik didih ini dinyatakan sebagai selisih antara ini adalah titik terlalu besar. Ini adalah titik didih larutan, karena titik didih larutan lebih tinggi dikurangi titik didih pelarut. Nah, karena dia tadi mengalami kenaikan ya, sehingga yang lebih tinggi dikurangi lebih rendah.
Jadi ini besarnya kenaikan titik didih akan sama dengan titik didih larutan yang mengalami kenaikan tadi dikurangi titik didih pelarutnya. Kalau pada air titik didih pelarut adalah 100. Nah, atau di sini juga dijelaskan bahwa kenaikan titik didih itu akan sebanding dengan molalitas. Ya, ini molalitas ya. Molalitas ini seperti sudah kita jelaskan di pertemuan pertama, M adalah gram per mr kali 1000 per P ya, bisa dilihat lagi, sehingga kalau kita gabung rumusnya bisa jadi delta TB sama dengan gram per mr kali 1000 per P dikali KB, dimana KB ini adalah tetapan titik didih molal. Oke. Itu ya. Itu. Nah, tetapan titik didih molal ini namanya tetapan, berarti dia nilainya tetap ya. Kalau pada air misalnya di sini ada 0,52. Kalau pada pelarut-pelarut yang lain bisa dilihat di tabel ini. Ya. Gitu. Nah, kita lihat contoh soalnya. Misalnya seperti ini. Berapakah titik didih dari 36 gram glukosa? Glukosa rumusnya adalah ini. Rumus glukosa ya, C6H12O6. Di sini sudah diketahui MR-nya yaitu 180 dalam 250 gram air. Nah, air ini adalah pelarut. Ya, ini adalah terlarut. Masih ingat ya definisi pelarut dan terlarut itu apa? Terlarut itu pasti lebih kecil. Di sini cuma 36, di sini 250, lebih banyak pelarutnya. Nah, di sini ada KB airnya 0,052 dari tabel tadi, tabel yang ini. Ya. Ada KB air tersebut, nah itu nilainya tetap. Nah, ditanya berapakah titik didihnya? Titik didih larutan. Titik didih larutan kita tadi punya rumus. Delta TB sama dengan TBL larutan dikurangi TB. Kalau di sini tadi tulisannya TB ya, kalau di sini tulisannya TB sama TB0. Nah, ini bisa kita ganti delta TB biar mudah. TB larutan dikurangi TB pelarut, L dan P itu ya. TBL dikurangi TB P, sehingga kalau kita mau cari ini tinggal kita pindah ruas ke sini, jadinya TBL sama dengan yang ini, jadinya adalah biar mudah ya kita pindahnya, ini biar tetap negatif seperti ini. Delta TB ini kita pindah ruas, ini tetap delta TB, ini yang kita pindah ruas ke sini ya, kita pindah ruas ke sini, TBP sama dengan TBL, sehingga kalau ditanya titik beku larutan akan sama dengan titik didih larutan sama dengan titik didih pelarut ditambah kenaikan titik didihnya, dimana kenaikan titik didih ini bisa kita uraikan menjadi delta TB sama dengan M kali KB atau gram per mr kali 1000 per P kali KB itu ya. Nah, seperti ini. Di sini diketahui tadi massa glukosanya atau zat terlarutnya di 36, mr glukosanya di 180, massa airnya 250 dan KB-nya 0,52. Ini langsung kita masukkan KB kali M. Nah, di mana M rumusnya ini adalah ini kan GR ya.
GR atau gram terlarut. Terus ini adalah MR ini 1000, ini P tadi, massa pelarutnya. Dimasukkan, ketemu nilainya ini. Oke, gitu ya. Saya kira cukup mudah.